Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan proses belajar mengajar kembali, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini jadwal kita adalah belajar tematik IPA ya. IPA. Nah, yang mana pada pagi hari ini Bu Farida akan mereview kembali apa yang sudah kita pelajari selama 1 minggu yang lalu ya. Nah, pada pertemuan pertama kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri pubertas laki-laki dan perempuan. Nah, sebelum Bu Farida melanjutkan review pada pagi hari ini, silahkan kalian semua membuka LKS masing-masing. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pubertas? Pubertas adalah tanda anak sudah mulai memasuki usia remaja. Nah, pada saat ini seorang anak akan mengalami berbagai perubahan, terutama perubahan fisiknya. Nah, sekarang Bu Farida akan membacakan kembali ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. Kita semua harus mengetahui ini ya. Yang pertama, organ kelamin yang mulai berfungsi dan menghasilkan sperma dalam testis ya. Yang kedua, ereksi spontan. Pada remaja laki-laki ditandai dengan pertama kali mengalami mimpi basah yang mengeluarkan air mani dan ereksi di pagi hari tanpa disadari. Nah, dan yang ketiga, tumbuh kumis dan jenggot. Perubahan fisik mulai terjadi dengan pertumbuhan rambut di area wajah. Kumis dan jenggot juga memberikan kesan lebih dewasa dan macho pada laki-laki. Yang terakhir, jakun mulai membesar. Jakun itu apa sih Bu Farida? Jakun itu sini. Di sini ada seperti bola. Nah, itu namanya jakun. Seperti benjolan maksud saya. Benjolan yang berada di sini anak laki-laki itu merupakan salah satu ciri pubertas pada anak laki-laki. Sekarang menuju ke ciri-ciri pubertas pada perempuan. Yang pertama, organ kelamin mulai berfungsi, produksi sel telur telah dimulai, rahim menjadi lebih kuat dan siap membuahi. B. Ditandai dengan menstruasi pertama sebagai awal dari organ reproduksi yang sudah sempurna. Yang ketiga, payudara mulai membesar. Tubuh perempuan juga mulai membentuk indah, lekukan badan mulai terlihat. Yang terakhir, lebih cepat tumbuh tinggi dan besar. Nah, dalam masa pubertas ini merupakan salah satu tanda bahwa masa dewasa telah dimulai. Jadi diharapkan kalian semua jika sudah memasuki masa ini dapat menjaga diri kalian baik-baik. Yang perempuan silahkan memakai kerudung untuk menutupi auratnya. Yang laki-laki silahkan berpakaian dengan sopan. Lanjut ya. Hari ini materi kita mereview IPA di tema 6. Lanjut pada halaman 44. Silakan. LKS tematik ya. Perawatan organ reproduksi. Kenapa sih organ reproduksi atau alat kelamin kita harus dirawat? Untuk apa? Ya, itu sangat penting sekali karena perawatan organ reproduksi ini menjadi suatu keharusan bagi kita semua. Karena kalau tidak, secara tidak langsung akan menyebabkan gangguan-gangguan ya, yang dapat merugikan kita sendiri. Nah, sekarang kita akan baca perawatan kesehatan organ reproduksi pada laki-laki. Yang pertama, silahkan mengganti celana dalam sehari 2 kali dan tidak menggunakan celana dalam terlalu ketat.
karena dapat meningkatkan suhu testis sehingga mengganggu spermatogenesis. Nah, jangan menggunakan celana dalam yang terlalu ketat. Yang kedua, tidak menggunakan celana dalam dari bahan nilon. Bahan nilon tuh biasanya bahan yang digunakan untuk tas, ya. Bahan yang sangat kasar sekali, otomatis bahan tersebut tidak dapat menyerap keringat. Nah, kalau keringat tidak terserap, maka akan terjadi lembab. Lah, lembab mengakibatkan apa? Mengakibatkan tumbuhnya bakteri dan juga kuman. Sebaiknya dihindari. Membersihkan kotoran yang keluar dari anus dan penis menggunakan air bersih. Jika tidak ada air bersih, gunakan tisu atau sejenisnya. Penggunaan air bersih untuk perawatan organ reproduksi ini sangat penting ya. Keempat, menjalani khitan. Ya, khitan atau sunat ini sangat penting bagi laki-laki. Karena apa? Mencegah penumpukan kotoran, sisa urin, semen, dan cairan yang keluar dari kelenjar-kelenjar pada organ reproduksi. Yang kelima, menghilangkan kebiasaan mandi menggunakan air hangat. Karena apa? Ya, karena akan mengganggu perkembangan sperma. Jadi usahakan mandi dengan air yang bersuhu normal. Selanjutnya, menjalankan pola hidup sehat, seperti halnya kalian harus berolahraga, harus memakan makanan yang bergizi. Kalau laki-laki jangan merokok, kalau bisa jangan merokok, jangan meminum alkohol, yaitu sangat berbahaya sekali, akan merugikan diri kalian sendiri. Yang kedua, perawatan kesehatan organ reproduksi pada wanita. Nah, yang pertama sama dengan laki-laki, mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Gunakan celana dalam yang mudah menyerap keringat dan juga air. Usahakan tidak lembab karena dapat memudahkan tumbuhnya jamur dan juga kuman. Tumbuhnya bakteri dan juga kuman. Yang kedua, membersihkan vagina dan anus dengan air bersih. Nah, sudah Bu Farida bilang, penggunaan air bersih sangat penting untuk perawatan organ reproduksi. Setelah buang air besar, gerakan membersihkan secara searah. Jadi, setelah kalian buang air besar, bersihkan alat reproduksi kalian secara searah atau dari depan ke belakang, jangan dari belakang ke depan. Karena apa? Dikhawatirkan kotoran-kotoran dari anus bisa masuk ke dalam alat kelamin kalian. Seperti itu. Selanjutnya, tidak menggunakan cairan pembilas vagina. Jangan, kalau masih ada air bersih, gunakan air bersih sebagai sumber utama ya untuk membersihkan vagina. Tidak memasukkan benda asing ke dalam vagina, menghentikan kebiasaan menahan buang air kecil. Ini tidak boleh juga ya, kalau bisa jangan sampai menahan. Jika kalian dalam forum atau dalam acara-acara penting, jangan sampai menahan buang air kecil. Silahkan izin saja, semua orang sudah memaklumi ini. Nah, yang terakhir adalah tentang masa pubertas anak laki-laki dan anak perempuan. Mungkin kalian ada yang bertanya-tanya, Bu Farida ngajarnya jorok. Tak boleh begitu, karena ini memang salah satu pengetahuan yang harus kalian tahu sedini mungkin. Silakan dibuka halaman 69. Masa pubertas adalah masa terjadinya perubahan fisik dan mental anak laki-laki dan juga anak perempuan yang disebabkan oleh adanya perubahan hormon. Nah, masa pubertas disebut juga dengan masa akil balik. Udah balik artinya sudah remaja. Masa pubertas adalah merupakan masa-masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa remaja. Jadi satu tingkat lebih dewasa ya. Kalian dari anak-anak seiring bertambahnya umur menjadi masa remaja atau masa balik. Masa pubertas pada anak laki-laki dan perempuan tidak sama. Ada yang lebih dulu mengalami dan ada yang lambat. Biasanya anak perempuan mengalami masa pubertas pada usia 8 sampai dengan 13 tahun,
sedangkan anak laki-laki pada usia 10-15 tahun. Pada masa pubertas, tubuh laki-laki dan juga perempuan pasti mengalami perubahan. Dua jenis perubahan yang terjadi pada masa pubertas yaitu yang pertama ada perubahan secara sekunder dan perubahan secara primer. Perubahan secara primer disebut juga perubahan utama yang terjadi pada tubuh. Nah, perubahan tersebut memungkinkan seorang telah siap untuk bereproduksi. Perubahan primer diiringi perubahan sekunder. Jadi, perubahan sekunder disebut perubahan fisik atau perubahan yang ciri-cirinya tampak pada tubuh laki-laki dan juga perempuan. Sekarang kita akan membahas tentang perubahan primer dan perubahan sekunder pada tubuh laki-laki dan juga perempuan saat memasuki masa pubertas. Yang pertama, perubahan sekunder pada laki-laki, fisiknya ini perubahan sekunder. Yang pertama, suara berubah menjadi keras, menjadi berat, sudah ada iramanya sendiri, sudah mempunyai suara khas. Nah, itu salah satu perubahannya. Kumis mulai tumbuh, nah muncul bulu di sini. Setelah itu jakun mulai tampak. Sini tadi ya, jakun mulai tampak. Setelah itu tumbuh bulu halus pada ketiak dan daerah kemaluan. Dada pria lebih bidang dan lebar. Nah, selanjutnya perubahan utama atau perubahan primer pada anak perempuan. Yang pertama, perubahan utama atau perubahan primer pada anak perempuan pada masa pubertas adalah ditandai dengan menstruasi yang menandakan ovarium telah dapat menghasilkan sel telur. Menstruasi pertama terjadi pada usia 10 sampai dengan 14 tahun, berlangsung selama 3 sampai dengan 7 hari. Namun, hal seperti ini tidak bisa disamakan ya. Tidak bisa disamaratakan antara perempuan lainnya. Ada yang mengalaminya di usia seperti itu, ada juga yang lebih lambat, ada juga yang lebih cepat. Tidak bisa disamaratakan. Perubahan sekunder atau perubahan fisik pada perempuan pada masa pubertas adalah sebagai berikut. Yang pertama, payudara mulai tumbuh, pinggul membesar, dan tubuh mulai membentuk. Tumbuh rambut halus di ketiak dan di daerah kemaluan. Muncul jerawat dan timbulnya bau badan karena hormon. Ini yang harus kalian sesuaikan dengan keadaan kalian. Misal kalian merasa sudah memasuki masa remaja, bagaimana cara kalian merawat tubuh kalian, bagaimana cara kalian untuk membersihkan tubuh kalian, itu sepenuhnya sudah menjadi tanggung jawab kalian. Bagaimana kalian harus bisa membersihkan, harus bisa merawat sebaik mungkin. Nah, pada pertemuan kali ini memang kita mereview saja ya, mereview pembelajaran IPA, terutama di bab pertumbuhan laki-laki dan pertumbuhan perempuan. Kita lihat dulu ya, masa pubertas. Silakan kalian pahami, kalian baca-baca lagi di internet. Mungkin ada tambahan-tambahan yang perlu disampaikan ke Bu Farida. Bu Farida, ada lagi tambahan, apakah benar masa pubertas itu mengalami ini? Silahkan ditanyakan secara langsung apabila ada yang kurang jelas. Mungkin dari sini sebelum Bu Farida akhiri, Bu Farida ingin berbicara bahwasanya di semester 2 ini, seperti yang sudah kalian ketahui, kelas 6 masa belajarnya lebih pendek. Jadi diharapkan kalian semangat, sabar, kalau ada tugas dihadapi saja. Jangan menggerutu, jangan marah, ya kan? Jangan marah. Kadang ada yang marah-marah sama orang tuanya, jangan seperti itu. Dihadapi, kalian sudah besar, Bu Farida yakin kalian bisa. Kita sama-sama mempunyai tuntutan untuk lulus ya. Kita harus menghatamkan semua buku-buku yang sudah diberikan dari sekolah. Bu Farida
berusaha untuk memaksimalkan pembelajaran. Jadi kalian selesai buku yang sudah kita beli di sekolah harus selesai juga. Makanya Bu Farida ingin mengkomunikasikan dengan kalian semua bahwasanya kita ini harus cepat. Kalau misal ada yang perlu ditanyakan silahkan japri Bu Farida. Kalau japri Bu Farida nggak dibalas-balas silahkan datangi Bu Farida ke sekolah ya, seperti itu ya. Kalau masih ada yang belum dipahami silahkan ditanyakan. Ingat ya, masa kita di kelas 6 ini semester 2 nggak panjang seperti halnya kelas 5, kelas 4 nggak panjang, nggak. Kita lebih pendek ya. Nah, sampai di sini Bu Farida akhiri, semoga bermanfaat. Bu Farida doakan kalian semua semoga mendapatkan ilmu yang barokah. Semoga kalian semua semangat belajar, nggak ada yang menggerutu, nggak ada yang marah-marah kalau dikasih tugas ya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.